Inilah channel Uco Stiker Wawancara. Selamat malam sahabat-sahabat di mana saja berada. Hari ini kita berbincang-bincang dengan tokoh muda, tokoh aktivis Kota Tanjung Balai yang banyak memberikan aspirasi dan inovasinya kepada pemerintah Kota Tanjung Balai dan pada masyarakat pada umumnya. Bapak Andre Sulin yang sengaja kita undang dalam wawancara ini. Baiklah sahabat-sahabat di mana saja berada, mari kita bincang-bincang bersama Bapak Andre Sulin. Selamat malam Pak Andre Sulin. Selamat malam Bang Uco. Bagaimana aktivitas Pak Andre Sulin? Lancar. Kalau kita masih tetap fokus di barisan pergerakan. Aneka usaha kualo. Aneka Aneka kualo. Ini menurut Pak Andre Sulin, apakah perlu dilanjutkan perusahaannya atau memang ditidurkan? Karena selama berdirinya perusahaan itu dan dipegang seorang direktur, tidak ada menimbulkan pendapatan asli daerah dari hasil itu. Malah APBD yang disorotnya untuk penggunaan pelaksanaan perusahaan itu. Saya lebih ke arah gini. Sangat kita apresiasi pemerintah jika banyak badan usaha milik daerah didirikan dan mampu menciptakan peluang-peluang kerja untuk masyarakat, menambah income per kapita dari PAD kita, pendapatan asli daerah kita. Itu kita sangat memberikan apresiasi. Tapi jika itu dimanfaatkan untuk kepentingan deal-deal politik, itu yang saya tidak sepakat. Persoalan Aneka Kualo hari ini regulasinya aja belum duduk secara hukum. Regulasinya, fungsi dan perannya apa di Tanjung Balai. Nah, tapi kalau dikatakan apakah sudah ada kerugian negara atau ada uang negara yang dikuras habis di Aneka Kualo, saya pikir belum ada. Saya baca APBD belum ada. Tapi mungkin untuk proses seleksi sudah ada lah ya. Nah, tinggal gini. Intinya gini. Berbicara tentang mutu dari Aneka Kualo itu ada hitam putihnya ada di tangan Pak Wali juga. Nah, kalau berbicara tentang minimnya PAD kita, kecilnya lumbung ekonomi kerakyatan kita, ini harus kita jawab sama-sama benar bahwa Tanjung Balai ini memang kota jasa. Kalau kota jasa ini tidak kita manfaatkan sebagai kota jasa, bagaimana income per kapita kita mau bertambah? Tapi kan perusahaan itu, Pak Andre Sulin, itu kan kita lahirkan, kita ciptakan perusahaan itu dari uang APBD yang nanti kononnya itu kan akan melahirkan pendapatan asli daerah. Tapi sampai sekarang ini realisasinya itu tidak ada. Untuk apa menurut kami itu diciptakan lagi? Kalau saya masih lebih memberikan peluang kepada Bapak Pelaksana Tugas Wali Kota untuk tahun ini meregulasi Aneka Kualo. Mungkin kenapa dia tidak berjalan? Mungkin pada pemerintahan yang lalu ini hanya wacana-wacana untuk gagah-gagahan saja. Sama seperti gagah-gagahannya Baswesan, Pulau Baswesan yang digaungkan sampai dapat investor dari Korea. Terakhir tidak mampu dieksekusi. Nah, sama dengan kondisi Aneka Kualo, mungkin pada saat itu hanya sebatas prestis saja untuk menunjukkan bahwa kita mampu mendirikan Aneka Kualo sebagai badan usaha milik daerah untuk sebentuk bahwa progres pemerintah ini berjalan, tapi tidak dibarengi dengan mutu dan regulasi yang tepat untuk itu. Nah, makanya hari ini kita berikan kewenangan, kita berikan kesempatan yang luas kepada Wali Kota, Pelaksana Tugas Wali Kota Tanjung Balai, Bang Haji Waris Tholib, untuk membuktikan bahwa dia mampu jadi pemimpin. Seandainya masyarakat, ada para tokoh ataupun pemerintahan, baik itu sekretaris eksekutif, meminta seorang Andre Sulin untuk memimpin perusahaan itu, apakah Pak Andre Sulin siap? Sebagai seorang masyarakat yang lahir dari proses dan progres madani, berarti madani itu siap dipimpin, siap memimpin, kita menyatakan siap. Apa tolak ukur Pak Andre Sulin? Menimbulkan regulasi-regulasi yang dinaungi oleh Aneka Kualo, regulasi usaha mikro yang dapat dikelola dan dapat dinaungi oleh Aneka Kualo. Ketika kita ditanya kita siap. Menjadi direktur itu kan ada syarat. Iya, syarat. Ada syarat formil dan material. Ya. Nah, sementara saya
berada di garis oposisi, garis perlawanan. Perdanya tahun 2013, perwalinya tahun 2016. Hak kewenangan wali kota untuk mengambil ataupun menunjuk seseorang. Kalau misalnya lah Bang Waris lah ya, ini andai-andai. Iya. Andai-andai. Kita memang andai, tapi itu bisa dia terjadi. telepon kita, Andre kok jadi direktur Aneka Kualo, siap. Kenapa nggak siap? Karena kesiapan ini sama dengan seorang Andre Sulin akan membantu pemerintahan untuk menambah pendapatan hasil daerah. Iya, cuman gini Bang, yang namanya membantu, ya yang abang maksudkan, kalau saya lebih kepada kontribusi pemikiran kita untuk kemajuan masyarakat Tanjung Balai. Nggak perlu dari jadi direktur Aneka Kualo juga kita bisa berkontribusi secara pemikiran. Hanya saja, maukah seorang pelaksana tugas wali kota Tanjung Balai open mindsetnya, buka pola pikirnya bahwa dia membutuhkan sumbangsih saran dari seluruh elemen masyarakat Tanjung Balai. Ini yang sangat kurang. Ya. Kalau kita lihat kelemahan terbesar pemerintahan masa lalu adalah ketika mereka berpikir bahwa mereka mampu sendiri. Makanya semua elemen tidak dilibatkan dalam proses memberikan sumbangsih pemikiran. Ya, latah jadinya gitu. Salah jalan. Nah, makanya cerminan yang sudah terjadi ini pukulan dan cambuk yang keras untuk pelaksana tugas wali kota. Kenapa? Karena dia lahir dari produk yang sama. Cuman bedanya yang hari ini sudah berproses secara hukum, dia masih baru mau berjalan. Tinggal pelaksana tugas mau nasibnya sama atau ingin karir politiknya sampai ke jenjang yang dia harapkan. Contoh, habis jadi wali kota, mungkin dia mau jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, nggak dapatnya jadi presiden, mungkin dia mau jadi anggota DPR RI atau jadi anggota DPD RI. Kalau karir politiknya dia bunuh hari ini, maka sama dengan dia sudah menghancurkan karirnya untuk masa yang akan datang. Dia kembali ke wali kota. Gitu loh. Makasih Pak Andre Sulin atas waktunya pembicaraan kita, bincang-bincang ini. Terima kasih Bang Ucok juga atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Semoga apa yang kita sampaikan, apa disampaikan Pak Andre Sulin dapat didengar masyarakat, khususnya pemerintahan Kota Tanjung Balai. Baik sahabat-sahabat di mana saja berada, jangan lupa tonton selalu video kami dan kita akan lanjutkan di waktu berikutnya bersama Bapak Andre Sulin, tokoh aktivis Kota Tanjung Balai dalam isu yang lainnya. Baik, saudara, sahabat-sahabat di mana saudara, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel kami. Oke, tunggu selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inilah channel Ucok Sitiker Wawancara.